Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa warzuqni fahman. Para hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cek naik. Suaranya kan. Dalam kesempatan yang penuh dengan barakah rahmat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di masjid kita yang mulia, kita pertama kali berkumpul di tempat ini setelah Idul Fitri, dan karena itu saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aidin al faizin al maqbulin, kullu amin wa antum bi khair. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kesempatan kajian kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat populer diucapkan biasanya di akhir Ramadan atau di awal Syawal, yaitu sebuah ungkapan yang dalam bahasa Arabnya adalah kun ramadhaniyan, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah seorang yang rabbani dan janganlah jadi seorang yang Ramadan. Nanti kita akan pelajari apa itu Rabbani, kenapa kita disuruh menjadi Rabbani dan jangan jadi Ramadan. Para hadirin sekalian, ada momentum bulan Ramadan yang kemarin kita berada di dalamnya, yaitu kita mendapatkan satu kemuliaan, itu umat Nabi Muhammad SAW, kemuliaan besar dengan adanya bulan Ramadan. Di mana di bulan Ramadan itu banyak sekali kebaikan, banyak sekali kemurahan Allah Subhanahu wa taala, baik berupa pahala yang begitu banyak berlimpah, balasan atas segala amal meskipun amal itu kecil, maupun juga adalah pengampunan daripada dosa-dosa, itu juga sangat banyak di bulan Ramadan. Maka Ramadan dianggap seperti festival, ya, festival umat Islam, karena begitu festif, ya, dalam bahasa Inggris festif itu artinya meriah. Meriah itu artinya semua orang merasa suka, semua orang merasa senang dengan hal itu. Sehingga di situ kemudian terasa Ramadan itu sebagai bulan yang istimewa dibanding bulan-bulan yang lain. Apalagi ditandai dengan dua ibadah yang tidak ditemukan di bulan lain, yaitu pertama adalah puasa di siang hari selama 1 bulan penuh, dan yang kedua adalah qiyamul lail secara berjamaah, apa yang kita sebut dengan salat tarawih. Inilah yang menjadikan Ramadan sebagai festival yang terasa di mana-mana. Di bulan Ramadan kita juga menyaksikan bagaimana orang berlomba-lomba untuk bersedekah. Banyak sekali pembagian takjil, kemudian makan sahur dan sebagainya yang diberikan di bulan Ramadan.
orang berlomba-lomba untuk bersedekah di bulan Ramadan. Karena ada hadisnya, afdhalus shadaqah shadaqah fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Juga karena Ramadan adalah bulan Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, maka kita juga menyaksikan kaum muslimin itu berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya, apa yang kita kenal dengan tadarus. Ya, tadarus itu artinya saling mempelajari Al-Quran. Ini berawal daripada tradisi yang dimulai oleh Rasulullah SAW sendiri bersama malaikat Jibril di setiap malam bulan Ramadan. Ya, beliau itu bertadarus, saling mengkaji, saling membaca Al-Quran. Para hadirin sekalian, maka kemudian ya, terjadi sebuah fenomena di mana orang ya, seakan-akan ingin menjadi yang terbaik di dalam Ramadan, ingin menjadi dirinya yang terbaik, meskipun 11 bulan sebelumnya dia hidupnya biasa-biasa saja, ibadahnya biasa-biasa saja, tapi di bulan Ramadan dia ingin supaya betul-betul maksimal ibadahnya. Ini sebagian ya, saya nggak bilang semua, karena banyak juga yang kebanyakan justru ya ibadahnya itu kata orang Betawi anget-anget titik-titik ayam. Anget-anget titik-titik ayam. Ada sensornya. Ya, semangat di awal, begitu di akhir melompok. Ada juga yang model donat. Ya, di awalnya semangat, tengah bolong, ntar di ujung lagi baru semangat lagi. Ada juga begitu. Tapi bagi sebagian besar orang, Ramadan adalah saat yang istimewa. Masalahnya adalah kemudian menjadi pertanyaan, setelah Ramadan berakhir seperti di hari-hari ini yang kita sudah laksanakan, kita tentu bersyukur kepada Allah karena telah diperkenankan untuk menikmati bulan Ramadan tahun ini, dan semoga kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, untuk bisa mendapatkan Ramadan yang akan datang. Masih panjang, puluhan, mungkin 100 Ramadan yang akan datang ya. Gak tahu umurnya sampai berapa ya, mudah-mudahan kita bersyukur. Tapi kemudian banyak nasihat dari para ulama yang mengatakan bahwa para ulama kemudian Para ulama kemudian mengatakan bahwa kun robbaniyan wala takun ramadhani. Jangan jadi manusia Ramadan, tapi jadilah manusia yang rabbani. Jangan sampai Ramadan itu seperti orang tadi saya bilang, seperti festival. Orang festival kayak Jakarta Fair, begitu sudah selesai, ya selesai, nggak ada lagi. Jakarta Fair waktu lagi acara 1 bulan ramai, begitu selesai tinggal sampah-sampahnya berserakan. Setelah itu gedungnya sepi lagi, ya tempatnya sepi lagi, nggak ada lagi perayaan. Atau seperti satu resepsi kenduri pesta yang ramai meriah, begitu selesai tamu sudah pulang, selesai semua. Nah, Ramadan tidak boleh seperti itu. Ramadan tidak boleh seperti itu. Ramadan harus berlanjut, harus terus-menerus istiqomah, mudawamah, dan dalam hal ini ibadahnya tidak boleh berkurang sama sekali. Kalau ibarat ya, kalau PNS, itu bukan cuma PNS ya, ini ya. PNS itu ada namanya apa ya? Apa namanya itu? Paus. Siapa bukan? Untuk iklan jabatan apa namanya?
Rajab. Iya betul ya. Coba kalau lagi prajabatan, ketat gak peraturannya? Berapa hari biasanya? 2 pekan di satu tempat di pusdiklat gitu kan ya, ketat ya, jadwalnya ketat, kemudian aturannya ketat, absensi dicari, terlambat 5 menit langsung ada kelihatan di situ kalau pakai fingerprint ya kan. Kemudian instrukturnya juga tegas ya kan, nggak seperti pelatihan biasa. Itu memang dilihat audite masing-masing orang yang akan jadi PNS ini seperti apa. Kira-kira kalau di Prajab itu disiplin semua nggak? Disiplin semua kan? Kenapa? Karena semua pengen dapat skor nilai yang baik dari instrukturnya, dari pelatihnya, dan ingin keluar berhasil di dalam pelatihan itu dengan sebaik-baiknya. Bisa lulus, banyak yang lulus. Kenapa banyak yang lulus? Karena situasinya mendukung. Situasinya mendukung itu pertama, tempatnya bukan di tempat yang biasa, terisolasi. Dia yang punya keluarga tidak kembali ke keluarganya, tidak diganggu sama anaknya, nggak diganggu sama istrinya, tidur di asrama bersama teman-teman yang satu tujuan. Tempatnya khusus, kawan-kawan seperjalanannya khusus, kemudian juga dijadwal dengan baik, fasilitasnya dicukupi, makan dicukupi, minum dicukupi, materi semua disiapkan dengan baik, aturannya dijelaskan dengan baik, semua sudah tertata sehingga banyak yang lulus. Betul ya? Begitu lulus masuk kantor, kira-kira sedisiplin waktu Prajab apa enggak? Ya begitu dah, ya. Di mana-mana begitu. Kalau lagi diawasi, lagi di training, diklat, wah, top. Tapi begitu dibuka di dunia nyata, keluar, ya, tanpa pengawasan yang seketat waktu di pelatihan, maka mulailah kelihatan aslinya setiap orang. Apakah dia orang yang betul-betul komitmen atau tidak? Saya membandingkan itu dengan Ramadan. Ramadan kita banyak yang berhasil. Puasa 30 atau 29 hari itu berat, tapi banyak yang berhasil. Ya, rata-rata kita berhasil puasa. Kenapa? Temennya banyak, rame-rame, seperjalanan, ya kan? Kanan kiri orang gak ada yang makan, semua puasa. Ya kalau di negara Muslim kayak kita, alhamdulillah ya. Kecuali kalau di negara-negara non Muslim mungkin terasa ya, orang kanan kiri makan di pasar rame, tapi kita puasa. Tapi alhamdulillah kita di Jakarta saja kanan kiri mendukung. Gak ada di kantor semua puasa, nanti malam tarawih bareng-bareng. Semua berhasil melewati proses ini dengan baik. Kenapa? Karena ada yang namanya satu kekhususan sistem, tempat, waktu, sehingga kita bisa berhasil. Nah, tantangan sebenarnya justru ketika Ramadan selesai, masuk Syawal, nah, tetap enggak seperti waktu Ramadan. Waktu Ramadan zuhur itu pasti berjamaah. Kenapa berjamaah? Karena enggak mikirin makan siang. Betul? Iya kan? Sampai sholat pun masih di masjid. Kenapa? Enggak ada jadwal makan siang. Akhirnya diisi dengan apa? I'tikaf, baca Quran, zikir. Kalau ada kajian biasanya yang datang banyak, ya. Kenapa? Karena memang enggak ada yang ribut makan siang. Coba kalau di bulan-bulan sekarang lagi kajian begini, ya pasti yang satu mikir, saya belum makan nih dari pagi, ya. Nah, pasti udah gelisah. Beda dengan kalau bulan Ramadan. Artinya Ramadan sholat jamaah kita lebih bagus, lebih khusyuk, lebih tenang, nggak pikir makan, nggak pikir ini dan sebagainya. Meskipun terasa lemas, lapar dan seterusnya pasti. Ini adalah tantangan Ramadan yang apakah bisa kita wujudkan pasca Ramadan. Ramadan rajin banget ngaji, ikut kajian. Tadi karena
waktunya banyak untuk tidak dia bisa untuk makan, cari kuliner, dia bisa kesempatan ngaji. Pasca Ramadan, apakah ya masih seperti itu atau tidak? Maka kita dituntut ya menjadi Rabbani. Apa sih sebetulnya Rabbani itu? Rabbani itu bukan orang sembarangan sebetulnya ya. Kita tidak bisa semua kita jadi Rabbani. Rabbani itu al-alimul amilul muallimu al-mutamassiku bidinillahi wa ta'atihi al-basiru fi siyasatin nasi. Ini definisi yang paling komplit. Nanti saya jelaskan, ada beberapa pendapat para ulama bahwa memaknai Rabbani itu berbeda-beda. Yang paling komplit definisi Rabbani itu adalah orang yang alim. Orang pasti berilmu, ilmu agama tentu saja, ya. Berilmu, kemudian habis berilmu al-aqilu yang mengamalkan ilmu. Ada orang berilmu tidak mengamalkan ilmunya. Maka dalam definisi para ulama, orang semacam itu tidak bisa disebut alim, tidak bisa disebut orang yang berilmu karena tidak mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, al-muallimu. Wah, ini top nih ya. Udah berilmu, udah mengamalkan ilmunya untuk pribadinya, untuk orang terdekatnya. Dan al-muallimu, orang yang mengajarkan ilmu ini kepada orang lain. Ya. Kemudian al-mutamassiku bidinillahi wa ta'atihi, yang berpegang teguh dengan agama Allah dan taat kepadanya. Jadi orang yang selalu berpegang teguh taat kepada Allah itu adalah ar-Rabbani. Nah, yang keempat kualifikasinya adalah al-basiru fi siyasatin nasi, yang melek. Ya, melek, apa melek itu? Ya sadar, ya ngerti, paham tentang mengatur urusan manusia. Ya, nanti kita jelaskan kenapa Rabbani bukan sekedar orang alim berilmu beramal mengajarkan, tapi tahu urusan siasah, tahu urusan mengatur urusan manusia. Dasarnya di dalam Quran itu ada 3 ayat, ya, ada 3 ayat. Tapi yang paling pas itu adalah ayat Ali Imran ayat 79. Firman Allah, maka nabi basyarin ayyutiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Tidaklah patut bagi seorang manusia ketika Allah memberikan kepadanya Alkitab, yaitu Al-Quran, kitab suci, wal hukma, satu kekuasaan, wal nubuwata, dan juga kenabian. Jadi orang-orang khusus ini, ya. Tidak patut baginya orang-orang yang demikian itu, baik itu orang yang diberikan Alkitab maupun kenabian maupun kekuasaan, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kalian hamba-hambaku atau menyembah kepadaku. Tidak boleh, ya, selain Allah. Menyembah kepadaku selain Allah itu tidak boleh. Walakin kunu rabbaniyin, akan tetapi jadilah kalian itu semua rabbaniyin, yaitu orang-orang rabbani. Bima kuntum tu'allimuna al-kitab, karena kalian mengajarkan Alkitab itu, wa bima kuntum tadrusun, dan juga karena kalian mempelajari kitab itu. Ya. Jadi siapa itu Rabbani tadi? Ya. Dikatakan ayyakuna da'ilahu ila jami'il af'ali talabu mardatillah. Setiap yang dia lakukan itu motivasinya, pendorongnya adalah mencari ridha Allah. Dan yang mengalihkan dari dia perbuatan-perbuatan yang dilarang itu adalah menghindari dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kamus, ya, dikatakan Ar-Rabbani itu al-mutamassik
mutasawwifu fi ibadatillahi wal 'arifu bihi wal muta'allimu bihi. Rabbani itu adalah orang yang bertasawuf, ya, membersihkan, mensucikan dirinya fi ibadatillah, dalam ibadah kepada Allah, wal 'arifu bihi, orang yang arif billah, orang yang mengenal Allah, wal muta'allimu bihi, orang yang masuk ke dalam ahlullah, ya, wal ta'allimu fihi, ya. Dalam tafsir, ya, dikatakan man ya'budullah ta'ala bi'ilmin wa amalin kamilain, orang yang menyembah Allah dengan ilmu dan amal secara sempurna, itulah seorang rabbani. Bahkan dikatakan, ya, Ibnu Ashur di dalam tafsirnya At-Tanwir wa Tahrir mengatakan kunu rabbaniyina ay kunu mansubina lirabbi wa huwa Allah Ta'ala. Jadilah kalian orang-orang yang dinisbatkan terhubung dengan Allah Ar-Rabb, Allah Ta'ala. Jadi nasab, mansub itu dari kata nasab. Nasab itu kan artinya hubungan, ya. Jadilah orang yang terhubung dengan Allah, itulah namanya Rabbani. Maka banyak sekali definisi Rabbani. Di dalam tafsir misalnya At-Tabari dikatakan Ar-Rabbaniyun al-hukama ul-ulama, orang-orang hukama, ahli hikmah, tapi sekaligus juga ulama. Dalam keterangan lain dikatakan di dalam kitab tafsir tersebut al-hukama ul-atqiya, orang-orang hukama, orang-orang ahli hikmah, dan juga orang-orang ahli takwa. Itulah Rabbani. Nah, ada satu pendapat yang mengatakan Rabbani itu adalah ulatul umur, adalah para penguasa, para pemimpin. Jadi Rabbani ada yang mengartikan sebagai pemimpin-pemimpin dalam urusan dunia. Inilah para hadirin sekalian, artinya dalam hal ini tuntutan pasca Ramadan bukan lagi, ya, kemudian sekedar kembali ke kehidupan normal sebelum Ramadan, tapi justru harusnya Ramadan menjadi batu loncatan untuk naik satu tingkat. Ya. Kalau kita jadikan Ramadan sebagai camp pelatihan penggodokan kita, sebagaimana mobil itu kalau